Welcome back to Moneymaker Entertainment. Gili, di video kali ini guys ada salah satu viewers kita ya, viewer sultan kita nih. Kita kedatangan Limbat ya. Limbat ya. Bayangkan gitu. Moneymaker Entertainment mengundang Limbat ya. Jauh-jauh dari Kalimantan, Cuk. Dan ini adalah Loki loh guys. Loki, bayangin nggak kalian Loki Limbat joget gadet boom? Ya enggak? Jauh-jauh dari Kalimantan berperang sama Kuyang, dia jauh-jauh ke sini. Iya ya. Iya. Jadi hari ini kita bakalan bikin konten Q&A sama Mas Humam Karim. Mas Humam Karim. Jadi Mas Humam Karim ini ada salah satu viewers kita ya guys ya yang jelas. Dan ini kebetulan Mas Humam dari mana nih? Coba ceritain deh. Mas Humam dari mana? Terus sampai ke sini tuh gimana gitu? Jadi ada urusan di luar Pulau Kalimantan, tepatnya di Bekasi. Habis itu pindah lagi ke Jogja. Oh, pindah lagi ke Jogja. Ketemu di Tangerang nggak? Enggak. Tapi sempat nyari rumahnya loh guys katanya guys. Iya, sempat ya Pengen tahu searching gitu ya. aja. Searching ya, oke. Ya walaupun nggak dapet ya. Oh gitu, oke. Ya, jadi dari Jogja, habis itu ada waktu libur, saya sempatkan untuk main ke kantor MMA di Surabaya. Ngeri ya makanya ya. Jadi Mas Humam ini menyempatkan diri loh datang ke Moneymaker. Jauh nggak Mas dari Kalimantan ke sini, Mas? Ya jauh. Jauh, berenang jauh. Iya, iya. Jadi gitu ya. Iya. Gile. Jadi memang perjalanan Mas Humam ini jauh banget guys. Gitu. Jauh ya? Nah, betul. Dulu dia berangkat dari Kalimantan itu botak ya. Sampai sini gondrong. Sampai sini gondrong. Tapi udah nyala belum ya Assalamualaikum? Udah nyala. Pinter. Oke deh guys, jadi kita ini bakalan bikin konten Q&A. Jadi kemarin itu sempat Mas Humam kita bikin konten Q&A pertanyaan yang kita drop teman-teman Loki drop di kolom di mana? Community. Nah, ini kita bacain. Tapi sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman di sini, kita tanya dulu. Mas Humam ada nggak yang pengen sampein tanyakan ke aku sama Didit? Ada. Apa tuh? Nah, ini pertanyaan pertama guys ya, dari viewers kita live gitu ya. Jangan susah-susah. Ini kan bukan kuis. Ya, pertanyaan dari saya untuk Pak Riko dan Pak Didit. Nah, itu kenapa dari dulu sampai sekarang itu masih berkomitmen untuk bekerja di MMA? Pertanyaan yang bagus. Saudara-saudara. Silakan Pak Riko dijawab. Duh, kamu dulu dong. Kalau saya komitmen saya kerja di sini ya. Karena tidak mau dicap nganggur sama tetangga memang. Oke. Masa pagi-pagi ya saya sudah nge-vape di depan rumah kan. Tetangga saya kan depan-depan gitu, Pak. Nggak naik kapal lagi Mas Didit? Nggak. Sekarang kan nggak ada pertanyaan itu. Iya, karena kamu di rumah tiap hari ya. Enggak. Sebelum kerja. Oh iya, dulu. Iya. Sekarang kan tanya, mau kemana Mas? Ngantor. Wah, Ngantor. Itu yang salah satu bikin Pertama, saya berkomitmen. kedua. Ya. Kedua, nggak ada sih Pak. Ya maksudnya kok bisa stay lama di Maksudnya kan itu udah hampir 1 tahun lebih nih, mungkin ya Mas Humam ya. Iya. Oh iya ya. Gitu, kok masih bisa masih bertahan gitu. Ya karena asik aja sih lingkungan kerjanya itu ya. Betul. Terus apa? Ketemu orang-orang baru gitu kan. Ini tiap hari ganti baru semua Mas. Ya. Ya karyawannya ganti-ganti. Ganti-ganti. Memang ya. Nah, dong. Ya itu, pokoknya itu ya. Terus di sini tuh saya jadi berkembang gitu kan. Dulu saya nggak segede ini Mas. Enggak, maksudnya itu. Ya dulu kan kecil. Ya, segini ya. Maksudnya itu dulu saya itu introvert orangnya. Oh, introvert. Iya. Iya, dia ini introvert. Jadi pas masuk pertama kali masuk ke MMA, Diam saya nggak mau ngomong Mas. dia nggak mau ngomong. Saya kira bisu, Mas. Ternyata. Gimana lu, Mas? Ternyata saya berak di celana. Ya dong. Malu ya. Iya. Tapi akhirnya dia setelah di Moneymaker gimana gitu? Ya nyaman lah. Maksudnya itu apa? Bisa ngomong depan kamera, terus Betul. ngobrol sama orang itu udah nggak canggung lagi. Iya benar. Dan dulu mindsetnya di Didit itu pada saat kita bikin konten itu dia malu ya, Malu. ya Didit. Tapi Malu. sekarang itu maksudnya kita setelah di Moneymaker Entertainment itu memang gimana? Aku sama Didit itu sering tektokan bahwa kita tuh ngomong bahwa pada saat kita konten gitu ya, pada saat kita konten tuh harapan kita nanti itu mengembangkan diri kita dari segi Iya. public speaking, terus juga
gimana sekarang soalnya di tahun 2022 ini kita kalau misalnya nggak bisa ngomong di depan kamera bahkan atau di depan orang, itu nanti kita yang kesusahan gitu ya nggak sih? Iya bener lah. Bener. Iya kan? Komunikasi nomor 1. Betul, itu nomor 1 guys. Nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya, jadi kalau misalnya Didit itu, kalau misalnya aku ya itu tadi, kalau misalnya kenapa masih bertahan di MMA ya Tuntutan ekonomi berarti. tuntutan ekonomi satu pastinya ya, itu udah jelas ya, karena anak sekarang kan 3 juga ya, itu udah jelas gitu ya. Terus kedua, lingkungan kerjanya enak banget gitu ya, punya bos yang meskipun temanku gitu ya, meskipun aku juga temennya samanya Pak Dana, tapi maksudnya kita di sini tuh kerja cerdas gitu ya, dalam artian kita tuh kayak nggak apa ya, Dituntut untuk berkreatif terus gitu kan. sekreatif kita gitu. Jadi gimana caranya lu bisa menghasilkan sebuah karya atau entah itu bikin konten, entah itu kita ngapain pun itu semua ditunjang di sini gitu ya. Terus ini ya, bosnya itu nggak kayak bos-bos di perusahaan. Iya. Kamu harus gini terus kasih SP. Enggak ya? Gitu-gitu. Maksudnya lebih santai lah ya guys ya, lebih santai. Tapi ya itu tadi apa namanya? Ya memang kita tuh sekarang lagi di tahap gimana caranya untuk lebih berkembang lagi gitu loh. Benar. Gitu. Jadi ya tungguin aja konten-konten kita selanjutnya gitu ya. Oke, sekian dari kami. Loh, belum dong, itu pertanyaan prank pertama. Oh iya, Cuk. Oke, tapi cepet-cepet aja ya. Ini yang pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mas Hari Insomnia nih. Nih, boleh sampean. Pertanyaan tentang apa nih? Loh, Cuk, kita bertanya, dia minta tanya. Pertanyaan tentang apa nih? Ini aduh, Anjir nih. Aduh. insomnia ya, kurang tidur memang dia. Kurang tidur. Nih, tapi pertanyaan terus di bawah gitu dia bilang lagi, sejak kapan Pak Riko dan teman-teman join MMA? Kalau aku 1 September ya sama dia ya. Bener. 1 September 2020 ya. Ngawur 19 ya? 19. Iya. Iya ya. Loh, Mbak Andri aku dari sini 2019 loh. 2020. Coba dicek slip gajinya. Jadi di September 2020 ya itu ya. Terus dari pertanyaan selanjutnya dari Sen Pagasus 99. Dari pertama kali channel ini tayang sampai sekarang, apa nih suka dukanya? Ayo Mas Umam, silakan. Mas Umam nggak ngerti, kita Oh iya, yang Cuk. jawab. Ya. Suka dukanya apa ya? Nggak ada, Pak. Suka dukanya. Oh, Sukanya apa? Dukanya apa? oh, sukanya itu tadi kita jadi mengenal K-pop gitu kan. Betul. Terus ya tadi ya, terus berkembang gitu kreativitasnya. Sekarang saya sudah bisa ngedit gitu. Terus dukanya ini dari channel kita itu semakin menurun view-nya Betul, memang. algoritmanya YouTube tuh soalnya berubah-berubah ya. Ya, benar. Jadi itu kayak kita tuh akhirnya kayak bingung. Kok kenapa konten kita tuh nggak bisa naik lagi gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi. Masalah algoritma tuh kita nggak pernah tahu. Makanya jadi kita tuh mencoba semua formula gitu. Benar. Terus Betul. masalah monetize juga bikin duka ya memang. Betul, masalahnya masalah monetize juga yang harus kalian tahu tuh bahwa kita tuh sekarang cuma 200.000 per bulan guys. Dari benar-benar YouTube itu 200.000 loh mas. 200.000. 190.000 padahal ini wifi 1 juta, listrik ini 4 juta per bulan. Ya. Bayangkan saja gitu ya. Ngutang ini semua. Tapi nggak apa-apa, kita tetap konsisten untuk bikin konten yang menghibur buat teman-teman semua. Jadi itu bukan masalah sih ya. Nah. Ya, gitu aja guys. Oke, selanjutnya dari Cindy Tekiana. Ini kan pertanyaan buat kita semua, Pak. Nggak pertanyaan buat Mas Umam. Maksudnya tuh, ini kan pertanyaan dikhususkan buat kita. Gimana Ya kalau nanti kita... nggak apa-apa, nanti ditanyain lagi. Oh, nanti kita tanya Mas Umam ya? Ya, kita yang tanya langsung. Oh, iya. Gitu. Apa yang membuat kalian kuat? Sarapan ya pasti ya? Sarapan ya. Itu sudah pertanyaan ya Cindy Tekiana ya. Kapan dan di mana kalian tahu secret number? Di sini. Simpel aja. Iya, di sini. Money Maker Entertainment. Dari Bu Bos ya? Dari Bu Bos. Dari Bu Bos itu waktu itu suruh kita reaction. Kalau kalian pengen tahu reaction pertama kita bisa cek di sini ya. Bisa cek di sini. Ya. Sejak kapan suka K-pop? Dari Satria Novita Simbolon. Sama. Sejak mengenal secret number? Ya sejak mengenal secret number itu kita Ya. tahu K-pop ya. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Oke. Alana Gantari. Oh, pertanyaan untuk Mas Umam dulu. Oh iya. Sejak kapan Mas Umam tahu Pak Riko dan Pak Didit atau channel Money Maker Entertainment? Coba jelaskan secara gamblang dan jelas. Waktu itu saya kan bulan Agustus 2021. Masih apa lo? Terus? Bulan Agustus 2021 itu saya itu kan dari 2016 sampai 2021 kan jadi Blink. Oh, Blackpink. Iya. Oke. Karena Blackpink ini lagi bukan vakum, Bukan comeback. belum comeback. Aha. Jadi saya ingin mencari idol-idol yang baru. Wah. Oh, Nah, itu alternatif idol Iya, lain gitu ya? alternatif supaya mengisi kekosongan. Oh, gitu ya. Nah, Jadi terus itu
Tiba-tiba ada salah satu rekan kerja saya itu Di kantor? Iya, di Oke. kantor. Katanya ada grup girl group itu personilnya salah satunya dari Indonesia. Itu alasannya. Nah, ya? itu Semua alasannya. itu ya? Iya. Terus ya saya berpikir bahwa kenapa ya kita nggak besarkan yang dari Indonesia? Maksudnya personil girl group itu yang Kita dari angkat sampai Indonesia. besar Iya, dari kita situ. angkat. Oh. Dari semua ibaratkan Mendukung ada gitu iya, lah ya. ada Blink dari Indonesia, Ons dari Indonesia, Red Love dari Indonesia. Kenapa nggak gabung gitu buat angkat ini? Ush. Secret number. Nah, itu masuk akal sih. Iya. Itu masuk Oh, akal. iya, iya. Jadi saya turut bersuka cita untuk mengupgrade secret number ini. Iya, Supaya lebih jadi gede. gimana caranya secret number ini lebih dikenal gitu Iya. ya. Sangat, Dengan Cik. cara seperti itu. Memang sebenarnya pada saat kita ngomongin mendukung, memang siapapun yang suka K-pop di Indonesia itu sebenarnya bisa loh mendukung secret number Iya, karena bisa. ada di Sekarang. Gitu. Ya, Tapi ya bisa. meskipun itu kita tidak pernah bisa memaksa orang ya guys ya untuk menyukai apa Oh. yang harus kita suka gitu. Terus ini nih ya, yang jadi pertanyaan Jangan ini. itu Mabit. Mana? Oh iya. Gitu. Ada ini nggak mas? Perasaan nggak enak gitu kan? Maksudnya kan, masuk cowok ini Suka sama K-pop. K-pop, mana gondrong? Karena kita dulu awalnya itu juga wih, agak malu juga ya, Iya. tapi setelah dijalanin, wih, ini asik juga Iya. gitu. Paham nggak? Kayak gitu. Saya tuh awalnya dari tahun 2005 sampai 2015 itu saya paling anti K-pop. dulu. Anti K-pop Iya. sama. Sama sekali, Oke. anti K-pop. Nah, terus tiba-tiba ada muncul Beranda ya salah satu grup girl group itu saya tonton sampai habis. Nah, saya di situ langsung tertarik dengan visualnya dulu, bukan musiknya. gitu. Ya. Oke. Karena kan Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Pada saat itu? pada saat itu Blackpink Yo, Blackpink ya? Iya. Oke, siap. Bling sejati. Iya. Ya itu dulu. Nah, pas saya tertarik visualnya, saya tonton konten-kontennya. Oh, gitu. Sampai konten keseharian mereka gitu kan. Karena kepo kan. Nonton tiba-tiba kok jadi suka gitu, Gitu. kan. Awalnya coba-coba ya. Terus ini teman-teman ada itu nggak? Maksudnya Teman-teman- omongan-omongan, gondrong K-pop, Iya. serem-serem kok K-pop. Iya, gitu. biasanya kan kayak Biasanya kan ada tuh. suka metal-metal Iya. gitu kan. Teman-teman awalnya mengejek. Oh, Maksudnya gitu ya? dikucilkan saya di lingkungan kantor dalam artian selera musik. Secara selera musik. Selera gitu ya. musik, Ah. selera musik. Kenapa saya dari genre yang keras kok tiba-tiba jadi pop gitu? Ya, itu juga, tapi itu bener loh, Dit. Iya Kayak sih. kita di kumpulan laki-laki gitu Iya. ya. Kayak teman-temanku gitu juga. Itu hal, aku juga mengalami hal yang sama. Banyak yang nanya, kon kok iso mari rock-rockan langsung kok K-popan gitu. Duh, Iya. iya Tapi kan? itu Iya. tadi, ya karena memang ya ini asik untuk didengar Iya. gitu kan, dan enak untuk diikutin gitu. Akhirnya lama-lama bodo amat mas. Iya, lama-lama orang di sekitar saya langsung bodo amat dan ada juga yang mulai mengikuti. Ya. Malah ketularan ya. Ketularan. Ketularan. Nah, itu. Gitu, wih gila ya. Dan setelah itu setelah itu kan suka K-pop dan Secret Number. Nah, Secret Number. ketemu sama channel Moneymaker tuh kapan? Itu ketemu channel Moneymaker itu pada bulan September. September 2000? 2021. Ih, berarti baru banget. Baru kita. banget, Baru banget kita reaction berarti. Baru. Dari awal kita reaction berarti. Ya kemungkinan. Ingat nggak pertama kali Nonton video kita, lu sama Didit itu? waktu ngeriak apa? Waktu ngeriak apa? Waktu nge-react Hoodies. Berarti Wah, dari awal. Iya dari awal berarti. Awal banget soalnya itu. Saya aja nggak inget loh. Oh, gimana ngikutin dari Hoodies ya? Iya dari Hoodies. Gila, luar biasa tuh lama banget loh guys. Udah 1 tahun berarti ya Mas? Lama, Cuk. Umar Iya. mengikuti kita ya. Keren. Gila. Keren. Thank you Mas Umam. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nih, ada yang nanya dari Alana Gantari. Mau nanya K-popers fanatik itu seperti apa? Menurut pendapat kita semua aja ya. Fanatik yuk, garis keras ya. Iya, garis Kalau keras. menurut saya kalau sudah nemu idol gitu kan, maksudnya fanatik itu dia rela untuk menyerang fandom lain demi membela fandomnya Nah, dia. iya itu sih. Fanatik kan. Betul. Terus Kalau jadi bahan misalnya gini, pada saat orang melakukan guyonan tentang girl groupnya mereka tuh marah. ini banget, sensitif banget. Yoi. Itu tuh fanatik sih kalau menurut gue. Ya, itu Mas kan. Umam? Kalau menurut saya tuh fanatik itu terbagi menjadi dua. Ada yang baik dan ada yang tidak. Nah, fanatik yang baik itu ibaratkan kalau misalkan sebuah
girl group atau boy group itu mengeluarkan merchandise, nah setidaknya kita beli yang original. Wih, saking fanatiknya ya. Itu saking fanatiknya ya. Iya, Jadi nggak itu beli fanatik yang baik. Yang unofficial. positif, Iya. yang positif. Kalau yang negatif atau yang tidak baik itu ya itu nyenggol fandom lain atau grup yang lain. Nge-hate gitu ya. Nge-hate gitu. Oh iya. Jangan jadi haters guys ya. Gitu. Oke deh, selanjutnya ya langsung ya. Kenapa di semua industri K-pop scene yang mereka lakuin hampir sama semua? Apa? Maksudnya tuh kenapa di semua industri K-pop itu apa yang mereka lakukan? Itu lagu-lagunya tuh kayak hampir sama semua. Maksudnya tuh scene-nya itu mungkin ada ini loh Pak, apa? Yang mid apa sih? Mid season, greeting season. Bukan. Lebih ke kalau misalnya scene-nya tuh kayak misalnya nih kan K-pop itu semua hampir sama tuh konsepnya. Yang Yeah. cowok nih misalnya BTS, NCT dan lain-lain sebagainya itu kayak kurang lebih sama. Yang girl group pun seperti itu. Ada yang girl crush, ada yang begini, ada begini. Tapi itu semua tuh hampir sama semuanya. Oh, Kalau alah. itu menurutku kuncinya di pasar ya. Karena pasar K-pop itu memang seperti itu. Jadi relatif semua sama. Menari dan menyanyi ya. Nah, itu dia. Makanya kita juga amazing juga sama si Secret Number karena pada saat di Fire Saturday, aku tuh nggak nyangka bahwa mereka akan comeback dengan konsep seperti itu. Karena itu lain daripada yang lain menurutku. Iya, retro. Itu karena kan retro kan, Iya, iya. lain banget gitu. Konsepnya ya. Jadi itu ya alasannya ya. Oke, masing-masing kru MMA konsep apa yang cocok buat Secret Number next comeback? Nah, nih dari Mas Umam boleh. Apa tadi pertanyaannya? Konsep apa yang cocok buat Secret Number next comeback? Konsep untuk Pengennya kayak gimana? Harapannya. Untuk aku sih lebih ke lebih ke apa sih namanya itu? Kang Dut. Ya seperti musiknya Blackpink awal-awal. Nah, Awal-awal, Sama. awal-awal berarti. Bumbaya. Bumbaya. Oh, Aku iya, setuju. iya, iya. Aku juga sama jawabannya sama Mas Umam. Sama. Aku juga pengennya kayak gitu. Lebih ke R&B berarti ya, jedak-jeduk ya. Iya, ya kayak Ada gitu. ada beatnya gitu Nah, ya. kalau kamu? Sama. Sama berarti ya jawabannya. Enggak, Iya. saya kurang suka yang girly-girly gitu. Iya benar. Kalau misalnya yang Blackpink awal-awal tuh kayak bener-bener pang. Ya, ada rapnya gitu kan. Oke, selanjutnya ceritain dong sejarah terbentuknya MMA tapi pakai gaya mendongeng. Wih, Silakan Pak Riko. berdua. oke aku aja. Apa kamu deh? Pak Riko aja. Sejarah terbentuknya MMA tapi pakai gaya mendongeng. Gaya mendongeng, cok. Ya apa itu gaya mendongeng? Jadi dulu seperti ini ya guys. Awalnya MMA itu terbentuk dari project coba-coba bos kita Betul. ya. Nah, makanya namanya money maker. Money Ya. maker itu jadi project pandemi gimana caranya kita menjadi money maker. Menghasilkan Nah, uang gitu. Menghasilkan uang. kan karena bos kita kan sultan sekali ya. Dia itu Betul. tidak mau Dia bingung duitnya buat apa. menghamburkan uangnya di jalan setan gitu Iya, kan. dia menguburkan jalannya itu di Ya, kebaikan ini gimana ya. caranya bisa jadi Sesuatu menghasilkan. ya, makanya namanya money maker. Betul. Dengan diharapkan perusahaan kita ini tuh menjadi pencetak uang gitu kan. Betul. Ya harapannya gitu ya. Ya, harapannya gitu. Simpelnya gitu aja ya. Kalau dongeng lama gitu Mas William. Terima kasih ya. Dan dari tanya official, dari banyak K-pop comeback di tahun 2021, pilih salah satu dong comeback yang menurut kalian keren banget. Girl band 1, boy band 1. Oke, Mas Umam, Bapak. Kalau Girl band 1, boy band 1. kalau girl band aespa. Kayak kepikiran kan? Hah? Kayak kepikiran. Aespa itu bener-bener Oh, kalau aku meledak. jawabannya. tuh. Iya. Kalau aku Aespa sih memang. Aspek semua berarti kalian. Keren. Kamu Kalau saya ini Pak, yang comeback 2021 itu girl groupnya ya? iya, girl group ya. Girl group dulu. Aku Itzy, Aespa Itzy. sama Mas Umam. Saya Itzy. Kamu Itzy ya? Iya, Itzy. Tapi Aespa itu ya keren tuh waktu comeback tuh. Karena comebacknya ini guys, kita kemarin tuh dapat albumnya juga kan. Kebetulan kita Iya. beli album. Kalau yang Si jujur ya, Acapri. kalau yang jujur ya, yang Black Mamba yang pertama itu saya agak kurang masuk memang. Nah, Kayak Savage itu baru apa? ya yang Savage itu Iya. baru. Gila sih. Memang Sangar gila. itu. Dan albumnya tuh kalau kalian lihat itu kemarin Aca beli, ih, gila itu keren banget. Kita bisa masuk ke Kwang Ya. Oh iya, sampai nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya Kwang Ya maksudnya. Kwang Ya. Oh, nggak ada aja ya albummu aja ya. Iya, Ya tak di tak rumah. jual soalnya. Gitu ya. Terus oke boyband Mas Umam. Oh boyband Nggak tahu. Ya. saya nggak tahu. Oh boyband yang ngikutin ya? Nggak. Nggak ngikutin. terlalu ngikutin saya. Oh gitu. Westlife ngikutin Westlife. Bukan, itu kan nggak comeback di 2021. Ya Cuma kan Shane boy McFadden band. doang. Iya, Cuk. BTS pasti lah. Brian McFadden, coba Shane Iya. McFadden. BTS Kamu BTS ya? comeback. Siapa lagi, Pak? Nggak ada lagi, Cuk. Kalau aku sukanya NCT. NCT. Oh iya, banyak ya. NCT tahu nggak, Mas? Tahu, cuma Tahu, nggak ngikutin. Nggak ngikutin, Gitu sama. ya. Oke, selanjutnya dari Ferry the one and only buat Aca, Pak Didit, Pak Riko, jujur bos dari sekian banyak idol GG dan boy group siapa yang bener-bener kamu biasin satu sosok aja dan alasannya kenapa pilih dia?
Ini kita aja, nggak apa-apa, kita bertiga. Mas Uman, coba. Bias dari semua grup. Dari semua girl group, siapapun satu, pilih satu. Satu. Atau boy group. Boy grup masih belum Nggak ada ada. ya? Masih Oke, belum girl ada. group aja. Girl group itu saya lebih ke Wendy Red Velvet. Coy, Red Velvet. anak orang kaya cuk Wendy cuk. Oh iya, tak? Iya. Oh gitu. Tegelnya itu ada yang bilang mahal Itu pak. Dita. Itu di Takarang. Nah itu yang jualan tegel. Ada ya fansnya yang itu pak, notice di rumahnya Wendy Red Velvet itu. Ada ada. Enggak, tegel tegelnya kunci. yang dipakai dia. Bukan tegel kunci pak. Oh, tegelnya itu yang mahal. Iya. Oh gitu. Ternyata anak orang kaya cuk. Wah, Cuk. Terus kalau kamu, Dit? Kalau saya Lisa ya, Kamu Lisa ya? sama Anha. Sama Anha. Kan satu. Satu. Siapa ya? Anha aja nggak apa-apa. Anha ya? Anha. Kalau aku satu aja ya, di Takarang sih pastinya. Karena aku Produk lokal ya? Produk lokal. Anak raja bro. Pasti Support. Iya. Pasti support ya. Kalau Aca siapa? Nggak ada Teyung ya. Cewek. Cewek siapa? Cewek. Ya. Sama sekali. Lisa lah. Woi. Lisa ya. Sama kayak Aca saya, ya. Cuk. Gila. Oke. Apa sih perbedaan dari Kusnul Hasanah ya? Apa sih perbedaan di kalian saat sebelum kenal K-pop sama sesudah kenal K-pop? Sekarang- Kita jawab sama-sama. Kalau saya ya, telinga saya sekarang sudah tidak menganggap K-pop itu jijik gitu. Dulu tuh jijik pak. Iya. Jujur. Dengar K-pop itu kayak apa biduran cuk, gatal-gatal cuk. Ini musik apa cuk? Apa sih gitu ya? Sekarang Mungkin dari bahasa ya. iyalah. Gitu ya. Oke, Musik Mas Bar. apa ya? Kalau saya tuh dulu susah untuk menerima musik IDM. IDM, Iya, dulu nggak IDM. suka. Internet Download Manager. Bukan. Lain. DM. Oh yang IDM jedak jeduk gitu ya? Tidak tidur. Iya, yang ada deg 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 deg. Nah, itu dulu Nggak belum menerima musik itu. Tapi setelah kenal, Semenjak Mengenjak kenal, melekming itu ya? iya, tiba-tiba saya lebih seneng ke pop daripada genre musik sebelum yang saya suka gitu. oh gitu ya, lebih suka ke K-pop Iya, gitu ya maksudnya? iya, K-pop gitu. Kalau aku simpel ya, perbedaannya itu lebih ke ini sih, dari selera musik sih jadinya. Jadi kayak lebih, Sama pak. pada saat aku ngeliat K-pop ini ternyata K-pop itu bukan hanya musik ya, Iya. tapi itu industri. Industri. Iya. Industrinya itu kayak dari atas sampai bawah itu gila sih. Bener cuk. Dari entah itu trainee-nya K-pop dan lain-lain sebagainya. Benar, Sebelumnya- benar. Karena gini, pada saat kita sebelum mengenal K-pop, yang kita tahu tuh cuma kita nge-hit aja. Entah itu, wah itu makanya pantesan cantik karena mereka operasi plastik. Nah, Itu kayak gitu. ini cowok apa sih Suaranya joget-joget? nggak bisa nyanyi. Itu tuh ternyata kan memang K-pop itu industri, Iya. bukan. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa mereka tuh semua bisa nyanyi. Bener cuk. Saya dulu kalau lihat boyband K-pop menari dan menyanyi kayak Iya, itu kayak bencong gitu iya, misalnya. tulang lunak. Iya, padahal ternyata pada saat kita mendalaminya, gila loh, kita bisa membedakan mana dance yang oke dan yang tidak. Bener cuk. Gitu loh, karena trainingnya mereka bertahun-tahun. Iya, Ternyata Gitu. latihannya gila-gilaan mereka itu ya. Jadi menambah pengetahuan banget sih pastinya ya. Oke, selanjutnya dari Aldigo, siapa mood booster di MMA? Penasaran aja soalnya setiap live ceria terus. Ah, mood booster saya Iya. di MMA semua lah ya. Ya. Kalian Kalau semua- aku sih ya ini kayak Mas Gumam. Ya, mood benar. Booster kita tuh. Viewer kita ya. Viewer kita itu pastinya mood booster banget sih. Kang Jadi kita- Publik. Betul, Kang Publik, Mas Hari. Mas Hari. Ya, semuanya ya, semua viewers kita yang selalu setia nonton live streaming kita, itu kita terima kasih banget ya. Gitu. Selanjutnya Q&A nih. MMA selain bikin channel baru, kedepannya ada konten lain atau masa rencana konsep secret number masih sama atau akan beda? Menurut MMA gimana itu saja maksudnya? Ada dong channel baru, konsep baru. MMA kan? Selain bikin channel baru, kedepannya ada konten lain atau masih rencana? Ada konten lain. Rencana konsep secret number masih sama atau akan beda menurut MMA gimana? Oh, ada dua pertanyaan ada nih. dua pertanyaan ada ini. dua. Nah, kalau konsep tadi kita udah jelasin di awal tadi ya. Ya. Konten lain atau masih kalau untuk konten lain sih Kalau MMA enggak ya, tapi sub channel ada. sub channel ada, kayak sublink itu nanti. Iya, ada, nanti. gitu ya. Kalau misalnya untuk di MMA-nya nanti mungkin kita masih explore ya, entah itu kita main Omi TV, entah kita bikin channel entah bikin konten apapun gitu. Benar. Tapi tetap ya stay di K-pop gitu. Betul. Oke, lanjut. Dari Sofik F, perjalanan kalian dari sekolah sampai bekerja bareng di MMA. Wah, lama, Cuk. Jancuk panjang banget ini. TK mana, SD mana, SMP mana? Simpel aja ya. Aku TK itu dulu di Ambon. TK ya. Ya. Aku lupa namanya tapi Jancuk. Udah SD enggak ada ya TK-nya. SD itu aku Hang Tuah 7 di Surabaya. SMP 16 di Surabaya. SMA itu SMA 21 Negeri Surabaya Oh, iya. juga. Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional, UPN, veteran ya. Di Universitas Surabaya juga. Bela Negara.
Mas Umam nggak apa-apa, jawab aja. Oh, saya dulu TK di Samarinda. Sempat TK ya tapi ya? Sempat. Kamu kira lahir langsung kayak begini? Iya, Cuk. Enggak, langsung Enggak dari dong. kecil. Dari lahir langsung TK serem. di Samarinda, SD di Samarinda, SMP di Balikpapan, SMA di Balikpapan, sekarang juga kerja di Balikpapan. Wush. Oke, lanjut kamu deh. Kalau saya asli Surabaya, Pak. TK, SD, SMP, semua kuliah. TK-nya mana? TK-nya Hang Tua situ, dekat Apa? rumah kan. Oke, SD. Istirahat pulang makan ya kan. SD dekat rumah juga, Pak. Maksudnya naik bemo langsung satu jurusan gitu ke Oke. rumah. Di mana itu namanya SD-nya? SD Dr. Sutomo, Oke, Dr. rumah. Sutomo. Terus SMP 32, SMA 2. Wih, SMA-nya Ahmad Dhani ya guys? Ya, Ahmad Dhani. Iya. Pak Karno dulu juga sekolah di situ. Iya. Cincah. Iya. Sangat habis lulus SMA langsung jadi presiden. Iya, kamu nanti mungkin jadi presiden ya? Iya, presdir MMA. Presiden ini, amin. Terus, Terus kuliah di UNER. kuliah di UNER. UNER. Gila ya, keren banget guys. Lanjut. Suara ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Loki nih. Hal apa yang paling berkesan buat Pak Didit, Pak Aca dan Pak Riko, Kak Aca dan Pak Riko selama bekerja bareng di MMA? Hal paling berkesan. Kesan-kesannya tadi. Sama tadi kan? Iya, sama sih ya. Sama. Iya. Jawaban kita sama ya guys ya. Jawaban kita sama ya. Nggak Apa ada itu? ya tadi jawaban kita. Oh iya. Bahwa di sini tuh kita bisa lebih berkembang. Iya. Ya, betul. Kita bikin channel, kita bikin apapun yang kreatif kita di sini dan bertemu teman-teman semua, viewers kita juga gitu. Betul. Gitu. Apalagi mungkin ada Mas Umam pertanyaan lagi nggak buat kita gitu. Mungkin yang bisa mewakili teman-teman viewers yang di sana gitu. Pertanyaan untuk MMA. Ya. Ya. Kedepannya ini MMA ini mau mengutamakan di channel reaction atau promosi tempat kayak liburan. Oh, atau alah kayak- ya. Kayak wisata gitu. Ya, benar. Saya jawab ya. Ya. Sudah pertanyaannya. Sudah. Jadi MMA nanti tetap di Perkepopan. Cuman nanti yang sub channelnya itu namanya Sublink itu. Sublink, Nanti kita akan mereview semua yang ada di Surabaya atau di kota-kota di Indonesia. Karena kan niatnya itu untuk membangun ini loh Pak, apa? Perekonomian yang Betul. sempat anjlok kena Covid itu loh. Jadi harapan kita itu kenapa kita bikin ada namanya Sublink. Sublink itu kita memang bikin konsep kita nge-review makanan-makanan yang Ya. di pinggir jalan. Gitu, di pinggir jalan. Mempromot ya. Mempromot. Mempromot apapun itu, makanan, terus tempat usaha, terus jenis pekerjaan apapun. Ya, nanti kita akan promote semua di situ ya. Betul. Dengan biaya yang pastinya sangat-sangat murah. Ya. Gitu. Maksudnya dalam artian gini, pada saat kalian lihat channel-channel besar itu kan, ini ya, memang Ya. kita belum besar. Biaya endorse-nya kadang-kadang kan Biaya mahal. luar biasa. Kita tuh harapannya kita bisa ngangkat UMKM lokal Benar, bisa benar. lebih terkenal lagi lah di Benar, Indonesia benar, gitu ya. benar. Jadi juga teman-teman juga kalau misalnya mau ke lokasi-lokasi yang pengen dituju misalnya ke Surabaya, aku makan di mana ya, aku Iya. makan di mana, aku nongkrong di mana. Atau punya usaha apapun, terus pengen kita iklankan, review atau apapun, nanti kita promote ya. Betul. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Iya. Oke deh, segitu dulu ya konten Q&A kali ini. Kalau mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang lain bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Ya. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik like, comment, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu Gratis. See you on the next Reaction.